Ketika memulai DBL tahun 2004, tidak pernah terbayang DBL ini akan menjadi sesuatu yang begitu besar, apalagi berlangsung sampai 20 tahun seperti sekarang. Jadi pasti tidak kebayang akan punya aparel sendiri, apalagi sepatu sendiri. Tapi tanda-tanda menuju punya sepatu itu sudah terjadi sejak tahun 2007. Karena waktu itu, walaupun masih di Jawa Timur, sudah ada merek sepatu asing yang berniat mensponsori DBL. Waktu itu Fila menjadi brand pertama yang mensupport DBL, walaupun belum ada sepatu DBL. Tahun 2008 datang lagi brand asing menjadi sponsor di DBL. Waktu itu Spalding. Dari situ muncul ide bahwa kenapa tidak brand Indonesia gitu. Bahwa DBL ini bisa berperan besar untuk membantu brand Indonesia menjadi besar, sekaligus menjawab pertanyaan terbesar kami, bagaimana caranya supaya lebih banyak anak Indonesia main basket. Yang waktu itu kendala utamanya adalah harga sepatu. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau berkolaborasi dengan brand Indonesia. Memasuki 2009, ketika DBL semakin serius ekspansi ke berbagai provinsi di Indonesia, setelah 10 provinsi pada 2008, kita ke 15 provinsi pada 2009. Waktu itu kita akhirnya berkolaborasi dengan merek Indonesia League. Kebetulan sahabat saya Prasna Murdaya waktu itu adalah bosnya. Dan dia melihat potensi DBL ini untuk pengembangan industri olahraga di Indonesia, khususnya sepatu. Waktu itu muncullah sepatu yang kami sebut sekarang sebagai AZA yang pertama, sepatu League DBL itu. Dan warnanya waktu itu langsung ditunjukkan ke kami waktu itu, warnanya adalah putih hampir polos dengan stitching biru, kemudian ada hitam dengan stitching emas. Dan waktu itu saya anggap relatif polos itu adalah pilihan yang sangat pas karena itu menandai lembaran baru DBL, bahwa sepatu DBL ini seperti dimulai dari kertas kosong. Jadi itu adalah sepatu yang kita sebut sekarang sebagai AZA yang pertama. Dan sepatu itu juga menandai semakin banyaknya torehan sejarah yang dilakukan oleh DBL. Bukan sekedar semakin banyak kota dan provinsinya, tapi tim-tim yang kami kirim ke luar negeri, waktu itu DBL Indonesia All Star 2009, itu bahkan bisa meraih kemenangan di Australia. Sesuatu yang sangat mengejutkan, anak-anak SMA Indonesia bertanding di Australia, di luar negeri, bisa meraih kemenangan. Waktu itu, jangankan punya impian seperti itu. Basket Indonesia waktu itu nggak ada yang bayangkan bakal bisa berkiprah besar di Asia Tenggara waktu itu. Jadi sepatu itu merupakan yang pertama dan mengawali semakin banyaknya torehan sejarah yang dilakukan oleh DBL. Setelah sepatu pertama itu ternyata mendapat respon yang bagus, kolaborasi kami waktu itu dengan League menjadi semakin erat. Bahkan kami semakin terlibat dalam mengembangkan bagaimana produk-produk berikutnya itu akan berbentuk, bukan sekedar berwarna. Akhirnya muncullah yang sepatu yang kita sebut sekarang sebagai AZA yang kedua, yang ketiga, dan keempat secara berturut-turut. Jadi selama 3 sepatu berikutnya ini muncul, DBL-nya sendiri juga terus berkembang pesat. Kita pada 2010 kali pertama mengirimkan tim All-Star ke Amerika. Setiap tahun rutin sejak saat itu sampai sekarang. Bukan sekedar jalan-jalan atau sekolah di sana. Kita juga bertanding dengan tim-tim anak muda di sana. Bahkan kita sempat merasakan berlatih dan bertanding di gedung NBA. Jadi tim DBL Indonesia All Star era itu adalah tim Indonesia pertama yang bertanding di gedung NBA. Waktu itu di Sliptrain Arena atau yang lebih dikenal sebagai Arco Arena di Sacramento. Kebetulan saya dulu kuliah di Sacramento dan saya penggemar berat Sacramento Kings. Seiring dengan terus berkembangnya DBL itu, sepatu-sepatunya tadi kan juga seolah mewakili perjalanan itu. Dan secara personal bagi saya juga mewakili perjalanan hidup saya. Jadi bersama League kita membuat sepatu yang kedua itu warnanya biru dan oranye. Which is waktu itu adalah warna corporate-nya DBL.
biru, dan oranye. Kemudian yang ketiga, semakin personal lagi. Karena saya meminta waktu itu sepatunya warnanya hijau. Kita ngomong tahun 2011 ini ya, warnanya hijau. Kenapa? Karena saya berasal dari Surabaya. Surabaya ini identik dengan tim olahraganya warna hijau. Kemudian kebetulan saya juga alumnus dari California State University Sacramento yang warna tim olahraganya hijau. Dan sepatu itu, saya ingat namanya Yin Yang, waktu itu mendapatkan respon yang luar biasa juga karena kualitinya juga semakin improve. Kemudian berlanjut lagi ke sepatu berikutnya. Yang sepatu berikutnya ini benar-benar seiring dengan tim All-Star yang bertanding di Sacramento tadi. Karena sepatu yang keempat ini warnanya ungu dan hitam. Kenapa ungu dan hitam? Karena itu mewakili warna tim basket favorit saya di NBA, yaitu Sacramento Kings. Benar-benar luar biasa itu timingnya. Sepatu yang dirancang agak lama ini muncul di saat tim DBL Indonesia All-Star juga bertandingnya di Sacramento. Jadi buat saya perjalanan sepatu AZA ini benar-benar personal banget jadinya. Dan dari situ semakin banyak potensi-potensi yang bisa kami lihat, yang bisa membuat bukan hanya DBL ini terus berkembang lebih besar, bukan hanya DBL ini bisa mengembangkan industri olahraga yang lebih besar, tapi juga bagaimana DBL ini bisa memikirkan sepatu-sepatu ini nanti benar-benar punya manfaat untuk anak-anak Indonesia. Jadi kan semuanya harus bisa mendapatkan manfaatnya. Dan itu adalah nanti babak berikutnya. Pada 2018, DBL benar-benar memulai babak baru dalam hal sepatu. Mulai 2018, DBL berkolaborasi dengan Ardiles, produsen sepatu terbesar dari Surabaya waktu itu. Dan waktu itu filosofinya berevolusi lagi. Bukan sekedar punya sepatu basket brand Indonesia, tapi bagaimana brand sepatu basket yang value-nya itu benar-benar kita sendiri bilang, emang bisa semurah itu. Dan ternyata waktu itu hadirlah yang kita sebut sebagai AZA 5. Dan AZA 5 ini price point-nya sangat rendah, sangat affordable, dan langsung menjadi sesuatu yang hit. Dan itu semakin memperkuat misi bahwa sepatu DBL ini harus membantu anak-anak Indonesia dimanapun bisa bermain basket, tidak terhalang oleh biaya untuk membeli sepatu basket. Bukan sekedar affordable, sepatu basket AZA 5 ini juga dipakai oleh pemain timnas dan pemain profesional Indonesia, Abraham Damar, dipakai saat Asian Games. Jadi sepatu affordable yang profesional quality. Yang membuat kami bangga juga adalah ketika launching DBL tahun 2018 di Istana Bogor, Pak Jokowi sebagai Presiden Indonesia juga memakai sepatu tersebut untuk bermain basket bersama anak-anak SMA di Indonesia. Dan dengan bangga kami bilang bahwa sepatu ini juga dipakai di Asian Games oleh pemain timnas. Setelah itu, historinya bagi Anda yang ikuti sejarah sepatu kami pasti tahu akan terus berkembang dan berkembang. Bukan hanya AZA seri berikutnya, tapi juga ada anaknya. Ada sepatu AD, sepatunya Abraham Damar, yang menjadi pemain Indonesia pertama yang punya signature shoe. Itu adalah produk yang lahir dari anaknya sepatu AZA. Luar biasa. Setelah AZA 5, lahirlah AZA 6. Ini mulai ada evolusinya lagi. Karena tadi ada sepatu AD, sepatunya Abraham Damar yang fokus ke super performance. Sepatu AZA 6 ini harus punya fungsi ekstra. Kita harus selalu ingat bahwa kendala anak Indonesia di banyak tempat adalah harga dan value dari sepatu tersebut. Jadi AZA 6 waktu itu didesain dengan warna hitam, supaya bukan sekedar dipakai untuk basket, tapi juga bisa dipakai untuk sekolah. Bahkan pada akhirnya banyak orang bisa menggunakan itu juga untuk bekerja dan lain-lain.
Jadi AZA 6 ini sepatu yang affordable, high performance, tapi juga multifungsi. Dan itu membuat kami terus berpikir bagaimana caranya supaya sepatu AZA ini ke depannya nanti terus harus punya peran-peran tersebut. Nah, itulah yang membuat kami bangga dari perjalanan dari awal sampai AZA 6, yang AZA 6 sendiri kemudian ada evolusinya yang 6.9, 6.9 itu benar-benar sesuatu yang panjang. Bahkan AZA 6 ini juga punya sejarah, karena untuk kali pertama ada sepatu limited edition yang orang harus antri sampai 9 jam untuk mendapatkannya, yaitu AZA 6 edisi Hari Merdeka. Saya nggak pernah membayangkan, dulu waktu saya kuliah di Amerika itu sering menemani teman antri beli sepatu. Antri malam karena sepatunya baru ada pagi. Ternyata di Indonesia juga bisa terjadi, dan itu terjadi pada sepatu AZA, yaitu AZA 6 Hari Merdeka, yang dibuat terbatas hanya 1945 pasang dengan warna merah putih Indonesia, dan sepatu itu orang benar-benar rela antri 9 jam untuk mendapatkannya. Bahkan sepatu itu ketika di secondary market, di pasar online setelahnya, harganya bisa 2-3 kali lipat dari harga aslinya. Jadi AZA 6 ini selain multifungsi juga mencatat sejarah, mengantarkan sepatu AZA sebagai sepatu yang selalu breaking barrier, ya, selalu menunjukkan bahwa brand Indonesia itu bisa begini, bisa begini, bisa begini. Nah, AZA 6 ini juga menandai akhir kolaborasi kami bersama Ardiles. Pada tahun 2023, tahun 2024, akhirnya ada babak baru lagi sepatu DBL dan AZA ini. Kita berkolaborasi dengan Jackson. Dan ini adalah kolaborasi yang membuat seolah-olah DBL itu full circle. Dulu dimulai untuk anak Indonesia, sekarang sepatunya yang dibuat oleh anak Indonesia yang main di DBL. Karena Jackson dulu adalah pemain DBL. Bahkan dia merasakan manfaat dari DBL itu begitu besar ketika dia sekolah di luar negeri, dia terus membantu DBL. Ketika DBL mengirim tim All-Star ke Amerika, dia aktif jadi panitia. Dia terus membantu. Dan ketika dia lulus kuliah, dia kembali ke Indonesia, dia melanjutkan usaha keluarganya yang ternyata di dunia sepatu, kemudian dia malah menjadi partner DBL dalam mengembangkan sepatu-sepatu AZA, sepatu-sepatu DBL berikutnya. Benar-benar full circle ini. Dan itu membuat saya bangga, kenapa? Karena masa depan DBL, masa depan sepatu DBL, sepatu AZA adalah dilanjutkan oleh anak-anak DBL sendiri. Jadi ini kolaborasi yang benar-benar membuat saya terharu. Karena sepatu DBL ternyata pada akhirnya dibuat oleh anak-anak DBL sendiri. Lahirlah yang namanya AZA 7 yang ada di sebelah saya ini. AZA 7 ini kembali ke bukan sekedar, jadi kan kita sudah mengembangkan dari bagaimana caranya brand Indonesia berkembang, bagaimana caranya membuat sepatu itu affordable untuk anak-anak Indonesia, bagaimana caranya supaya sepatu-sepatu Indonesia juga bisa dipakai pemain-pemain nasional dan profesional. Jadi kan poin-poin positif ini semuanya harus dibawa terus gitu. Kita tidak bisa lagi prioritas kepada satu hal. Jadi AZA 7 ini memang kembali ke performance, kembali meningkatkan fungsi sebagai sepatu basket yang high performance. Nantinya akan terus dikembangkan model-model lain yang mengisi kebutuhan-kebutuhan yang lain itu. Jadi bersama Jackson, sekarang kita punya opportunity untuk semakin melengkapi koleksi sepatu AZA, sepatu DBL itu. Kita buka jalannya dengan AZA 7. Kembali dengan warna putih polos, dengan seri yang kita sebut sebagai new chapter, karena ini benar-benar babak baru, ini bab baru. Dimulai lagi dengan kertas kosong. Kertas kosong yang kedepannya bisa kemana-mana, bisa lebih luas. Kembali membuat kita berpikir bagaimana bisa membuat sesuatu yang lebih besar lagi. Tidak lagi terhalang oleh pintu-pintu yang ternyata dalam perjalanannya kita buat sendiri juga, seperti itu. Jadi ya kita bangga banget bisa berkolaborasi dengan Jackson, dan AZA 7
new chapter menandai perjalanan baru tersebut. Ke depan akan muncul warna-warna baru, variasi warna baru. Nanti akan ada sepatu Abraham Damar lagi yang baru juga, Aza by Jackson. Dan ke depannya kita sudah menyiapkan banyak sepatu-sepatu lain yang semakin menjawab kebutuhan-kebutuhan dan pertanyaan-pertanyaan di Indonesia ini.